akan mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari semua umat. Ya. Semua umat ini punya satu pertanyaan yang monggo dijawab masing-masing dari Siap. perspektif masing-masing, sesuai dengan akidahnya masing-masing. Jadi bukan temanya berdebat ya. Benar. Jadi kita mencari hikmah. Ya. Mencari hikmat ya. Oke, pertanyaan pertama sebenarnya itu datang dari salah satu follower kita. Silakan pertanyaannya. Waduh, langsung surga ya. Luar biasa. Pertanyaannya langsung ke surga. Surga. Pertanyaannya surga. Jadi Iya. simpelnya adalah surga di Islam seperti apa? Oke, surga di Islam ya. Apa nggak senior dulu nih? Nanti dia. Oh, nanti ya. Biar dia pikir dulu jawabannya. Iya kan? Surga di Islam monggo. Iya. Itu menandakan bahwa ini masih di pihak saya. Langsung aku ya kena ya. Iya. Setengah-setengah ya. Iya, aduh. Oke. Ya, kalau surga Kita di dalam dengar. Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak bisa tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Oke. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu. Nah, itu konsep jannah di dalam Islam. Jadi kalau misalnya ini sedikit ngambil porsinya pendeta Marcel ya. Kalau misalnya di Katolik dulu ketika aku tahu, Oh, dulu mungkin kalau Katolik. dulu aku Katolik, namanya kan Garden of Eden. Nah, itu sama, garden kan ada konsep jannah. Jannah dibahasakan dalam bahasa Inggris jadinya garden. Oke. Nah, Eden itu adalah salah satu dari surga yang dikenal di dalam Islam, Jannatul Aden. Jadi Jannah Aden itu sama Eden. Jadi adalah surga itu konsepnya begitu. Maka kalau konsepnya adalah sesuatu yang tertutup, itu berarti ada dan hijauan, ada sungai-sungai di situ. Ada kemudian segala sesuatu yang menyenangkan manusia, pohon-pohon yang berbuah. Lalu kemudian aku pernah ditanya, kalau kita masuk surga kerjaan kita apa? Ngobrol. Seperti ini kerjaannya. Jadi artinya bahkan ulama-ulama bilang gini, kalau di dunia itu ada orang-orang yang beriman di dunia, ketika dia nanti masuk surga, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia rindukan ketika di dunia, ngobrol. Karena di surga itu literally kerjaannya ngobrol. Iya, itu juga aku penasaran itu. Nongkrong. Karena kan sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam surga, yang Iya. kita bayangkan itu kan segala sesuatu yang indah, nikmat ya. Betul. Itu penggambarannya kan ya. Penggambarannya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Nah, karena memang kita berpatokan pada hadis yang awal tadi, maka sebenarnya penggambaran yang mendekati adalah memang akhirnya ya, bagi manusia, misalnya bagi laki-laki, yang paling tinggi tentunya adalah, mohon maaf, wanita, kebanyakan daripada kita. Itu ada Itu penggambaran kayaknya itu. tidak salah kalau pada Denny Sumargo itu kan ya. Kalau saya sih oke-oke saja. Iya, melihat pada track record. Oke-oke saja. Cuma kan pertanyaan logikanya Masih ada nggak ya? banyak umat ya, maksudnya. Lah kalau misalnya kita di sana, maaf ya, ada istilah bidadari dan lain-lain, Iya. loh kok jadi urusannya ada Ada duniawinya? syahwat, betul. Gitu. Nah, yang kalau aku tangkap sih sebenarnya adalah tadi sebenarnya kalau berpatokan pada awal sebenarnya itu cuma mungkin penggambaran yang paling ultimate ya, Penggambaran. kenikmatan yang paling besar pada laki-laki. Penggambaran. Mengenai kemudian kejadiannya gimana, yang sudah pasti sih tidak ada mata yang bisa yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar kata Rasul, dan tidak dibayangkan dalam hati manusia. Betul. Cuma penggambarannya mungkin karena kita sukanya perempuan ya. Kalau perempuan sukanya tebak, perempuan sukanya apa? Saya tahu. Apa perempuan? Kalau laki-laki harta tahta Wanita. wanita. Heeh. Kalau wanita harta tahta tas. Iya. Gitu, itu kan gambaran umum ya. Ini kan gambaran kan, kita bicara Iya, gambaran kan. Ternyata perempuan dikasihnya yang paling tinggi ultimate-nya adalah rumah. Karena memang perempuan itu paling secure dengan rumah ketika dia sudah dapat rumah. Makanya kalau ada orang punya istri ini, biasanya dia akan sangat khawatir ketika dia masih ngontrak. Oke. Nah, maka rumah adalah ultimate-nya bagi perempuan, bagi laki-laki adalah bidadari. Oke, ini kan gambaran ya. Gambaran, betul. Artinya gambaran ini sendiri tidak ada manusia yang bisa memastikan. Karena tadi Iya, betul. ada hadisnya Oh, tadi. ini gambaran nih. Gambaran ya. Jadi kalian coba tangkap ini gambaran. Jadi kemudian jangan ditelan mentah-mentah. Iya, langsung itu aja. Iya, dan tujuannya hanya untuk menjatuhkan dan menyerang. Iya, betul. Bukan itu poinnya, itu gambaran. Karena ada memang bahaya sih. Kemarin karena ada beberapa juga akhirnya kepleset terus bilang surga itu adalah surga seksual gitu. Jadi kan bisa kemana-mana Iya, gitu. betul bisa kemana-mana. Iya, kesannya nggak bagus ya. Iya, iya. Oke, ingat. Nah, sekarang yang Bapak ini. Wah, apakah surganya
di bawah Sama, telapak kaki ibu, iya kan? Ataukah surganya modelnya? Saya juga kurang paham tentang Kristen. Saya pengen belajar. Oke, sebelumnya saya mengawali dulu dengan saya sangat bersuka cita saya ada di sini. Dan ini memang adalah bagian dari doa saya, jujur ya. Jujur ketika saya nonton podcast di beberapa bulan terakhir ini, salah satu doa saya, Tuhan pengen banget untuk apa? Untuk bisa hadir di sini. Dan akhirnya Tuhan jawab. Luar biasa. Kita bangga banget ya. Betul. Kenapa? Karena teman-teman saya yang ya kan salah satu podcast terbesar di Indonesia kan salah satunya adalah podcast ini. The best and Dipuji. wah luar biasa ya. Siap. Dan yang masih Kristen tinggal ini. Jadi Iya, benar. Karena duanya sudah berubah sekarang caturan politiknya. Ini bagus ini. betul. Dan jujur saya terdorong untuk berdoa supaya saya bisa datang ke sini. Karena saya lihat terakhir beberapa episode terakhir ada Ustadz Felix. Iya, ini benteng terakhir soalnya. Betul. Iya. Terakhir kali Ustadz Felix main ke Dr. Richard, teman saya juga. Dia ikutan. Tuhan, tolong Tuhan, tinggal satu. Saya minta tolong sama Ustadz, tolong lah Ustadz. Soalnya tinggal satu-satunya nih, Ustadz. Sebenarnya bukan aku sih, Derry sebenarnya. Iya, soalnya sekarang izin dulu susah, apalagi kalau ini ikutan. Makin susah izinnya, Ustadz. Susah. Dan yang kedua saya Asik pelajari. ya. Oh tapi gini, saya percaya. Nggak apa-apa, maaf ya. Di bagian awal ya, saya percaya bahwa yang lain mungkin bisa pindah, tapi yang satu ini nggak akan pindah. Waduh, ini masalah iman. Ini ranahnya iman. Iya, Ranahnya langsung iman, sugesti ya. Siapa kan saya maksud? Siapa yang saya maksud tahu kan siapa? Iya. Burung gereja. Burung gereja, karena namanya tidak bisa diganti. Iya kan, burung gereja itu Kalau saya poinnya. suka ragu juga sebenarnya. Oke. Nah, kalau bicara tentang surga ya. Lucu loh orang gini. Enggak, saya peneliti yang berwibawa sebenarnya. Iya. Kita percaya kok. Jadi kalau ini saya sebenarnya biar bisa berpikir aja sebenarnya ya. Jadi kalau bicara tentang surga, memang konsepnya surga dalam kekristenan dibandingkan dengan surga yang tadi Ustadz Felix sampaikan memang ada sedikit perbedaan. Oke. Persamaannya dulu deh, kita cari persamaannya. Persamaannya bisa dibilang tentang tempat. Ada sungai, ada bicara tentang ada tempat yang indah di sana. Di mana kalau kita based on Alkitab, jadi bicara tentang tempat yang begitu indah, tempat yang megah. Sama. Oke. Nah, dan apa itu adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Oke. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Oke. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Nah, jadi karena esensi sorga dalam kekristenan adalah bicara tentang ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, makanya sekalipun kita di dunia, kita bisa merasakan kedamaian sorga itu ketika Tuhan ada di hati setiap kita. Bahkan kalau saya boleh pinjam satu kalimat dosen saya dulu yang merupakan penulis banyak buku teologis, dia bilang begini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, even neraka sekalipun, kalau ada Tuhan di sana, bisa suasana sorga. Karena sekali lagi, esensi dari sorga adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Itu kayak sufi ya. Iya, saya tangkap ya. Nikmat. Jadi kedamaian. Masing-masing mau punya bayangannya seperti apa, tapi di dalam surga itu nikmat. Bukan sakit lagi, bukan sedih lagi, bukan menderita lagi kan, nikmat gitu loh. Cuma kan kalau kita tangkap dari perbedaan ini kan kita pasti akan saling menyombongkan sorga masing-masing. Wah, sorga lu kan nggak ada ini, sorga gua ada ini, benar kan Ustaz? Fasilitasnya apa gitu? Iya, fasilitas sorgamu kurang gitu loh. Ini kayak udah promosi travel gitu ya. Iya, dan aku juga kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kok kayak kesannya surganya jadi ada dua? Iya, dan transaksional jadinya. Nah, coba aku pengen nanya ke Kristen dulu. Surga itu berlaku, yang surga Kristen berlaku untuk semua umat atau hanya untuk Kristen saja? Sebenarnya yang sekali lagi ya, kekristenan tidak menyelamatkan. Artinya begini, bagi siapa surga itu berlaku dari perspektif Kristen, tentunya adalah ketika orang itu percaya. Karena
Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Artinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Jadi, ketika orang hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Berarti siapapun orang yang percaya sama Yesus, dia punya kesempatan masuk surga. Dia dapatkan tiket surga kalau saya bisa bilang, Mbak ya. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia bisa ke surga tidak? Nah, itu pertanyaan. Kalau based on firman Tuhan, tentunya tidak. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus. Ibarat orang mau masuk bioskop, harus ada tiketnya. Tanpa tiket itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama Karena ada kata kunci tadi, percaya. Itu percaya. Tapi kan percaya Iya. gimana dulu? Nah, Iya. percaya itu ditranslate sebenarnya ke dalam percaya dalam bahasa Arab kan iman ya. Tingkat kepercayaan paling tinggi Oke. itu adalah iman sebenarnya namanya. Oke. Nah, jadi ketika orang itu beriman, maka dia mendapatkan tadi kesempatan untuk masuk dalam surga. Tiket Tiketnya lah. lah. Ada pun dia manfaatin atau tidak manfaatin itu nanti beda lagi urusannya. Tapi kalau begitu pertanyaannya, kalau tadi dikembangkan misalnya, apakah orang-orang Kristen masuk surga? Nah, maka orang-orang Muslim percaya ketika di zamannya, maka Yesus itu adalah menjadi salah satu yang ketika diyakini mereka lantas masuk surga, dan itu berlaku pada Musa, berlaku pada Nabi Yusuf, berlaku pada Abraham atau Ibrahim, berlaku pada misalnya Sulaiman atau Solomon dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah agama yang sama dalam keyakinan kita. Iya. Nah, dia berganti terus kemudian Nabi itu. Nah, begitu kemudian Nabi dan Rasul ada di zamannya, siapa yang beriman atau percaya pada mereka, maka mereka masuk surga. Iya. Berarti nanti kalau dikatakan di dalam orang-orang Muslim misalnya, apakah orang Kristen masuk surga? Tentu ketika mereka di zamannya Yesus, ketika di zamannya Isa. Begitu kemudian dia di zamannya Nabi Muhammad, maka diganti terhadap yang beriman pada Nabi Muhammad. Iya. Dan beriman pada nabi-nabi sebelumnya. Iya. Jadi aku sebenarnya bisa dapat jatah ke surganya orang Kristen Karena sebenarnya. ada. Karena aku percaya dengan Yesus. Iya, beriman di situ. Walaupun tidak dengan kualifikasi ataupun Iya. indikasi yang seperti mungkin mereka. Gitu. Betul. Nah, sekarang sama-sama kan ada Isa, Percaya. ada Yesusnya nih. Ya, kita cari persamaannya ya. Oke. Walaupun ada beberapa yang saya lihat memang dia ingin membedakan. Iya, benar. Dia Betul. ingin membedakan. Tapi itu kan kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita cari persamaannya, apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus, dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Dapat tiketnya. Tetapi tiket ini Belum harus dijaga dikonfirmasi. dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan Iya, baik. harus dijaga. Harus jaga. Betul. Kita nonton bioskop, Iya. kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang, pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan. Iya. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya Nah, kalau kita itu. bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Iya. Dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut Takut dan gentar. Artinya Oke. kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa Iya. hilang dalam kehidupan setiap kita. Oke. Jadi makanya saya selalu analogikan ke jemaat, tapi serius banget acara ini. ternyata ya. Seru. Ini nih poinnya. Saya pernah berencana lucu-lucu aja. Gak ada. Di sana tempat lain. Tempat Saya lain. nggak dikasih tahu harus berpikir keras. Itu nggak ada yang berkati di belakang. Namanya Yoda. Kemarin udah berkati coki dia. Kalau sebelah sini itu rezeki. Iya. Rezeki. Oke. Biasanya Kalau itu cuma buat satu sih, pegal-pegal. tapi ini dua. Jadi buat para penonton, hot cream segar. Oke, krim segar. Oke, jadi begini ya. Banyak orang salah pemahaman Sampai begini. keringetan loh nunggu jawabannya. Saya takutnya salah. Iya. Pakai hot cream. Artinya dia masih di hati saya. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz, nggak ada Ustaz. Gue takut ada yang salah jawab doang. Gue cuma takut. Apa ya? Lanjut. Tuhan. Tuhan berkatilah lidah Amin, dan pendeta amin. Marcel ya Amin. Tuhan. Oke. Jadi, sampai di mana khotbah saya tadi? Sampai tadi, Oh, ya. Jadi Oh, begini, tiket. memang kita sudah dapat tiketnya, Iya. artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini, enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No! Keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari
dari sorga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Betul. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri ada nggak jalan itu? Aku sebelumnya mau sedikit ini ya, mau sedikit nyampein dulu ada beberapa hal yang menjadi unek-unekku selama ini. Dulu ketika awal-awal Pak Pendeta aku masuk Islam, aku tuh berusaha untuk membedakan antara agama Islam, agama yang aku anut dengan kemudian Katolik yang menjadi agamaku yang kemarin. Sebelumnya. Dan aku pikir itu adalah bagian daripada ketidakdewasaan diriku. Jadi artinya aku merasa bahwa ini tuh beda. Ini kenapa aku beragama sekarang Islam ini tuh beda. Tapi semakin aku belajar, aku semakin mengerti bahwa sebenarnya ini adalah sama sebenarnya. Oh, ada kesamaan. Ada kesamaan banyak sekali. Makanya tadi ketika Pak Pendeta bilang bahwa karya keselamatan itu dilakukan dengan takut dan gentar. Itu persis di dalam Al-Qur'an. Jadi berdoalah pada Tuhanmu dengan tadoruan wa khufyah. Jadi tadoruan itu artinya apa ya? Dengan penuh rasa khawatir, wa khufyah dan takut. Itu berarti kan sama kan ya, ada sesuatu yang sama. Artinya ada beberapa hal yang kalau kita lihat sebenarnya ketika di dalam Kristen diwartakan, misalnya di dalam Islam ternyata juga ada kata-kata hampir mirip. Karena memang ya ini berasal daripada satu satu miskat yang sama, satu sumber yang sama. Lalu kemudian tadi misalnya ketika ada orang yang seperti Tuhan menurunkan kayak tali ya. Iya, ini kan penggambaran. Itu dari mana? Pak Pendeta, apa analogi aja? Analogi. Di dalam Al-Quran itu tepat kata-katanya literally tali. Wow. Wa'tasimu bihablillah. Jadi berpeganglah kalian pada tali agama Allah. Pada tali Allah. Secara literal pada tali agama Allah. Tapi tidak membuat beliau muslim kan dengan analogi tadi kan? Itu saya pikir Gini. Tolong. Kita udah dikit. Tolong. Harusnya hostnya bilang begini. Tapi artinya membuat Ustadz jadi Kristen. Sabar. Enggak kan? Saya sudah gitu orang kan? Aku khawatir dia membaca Al-Quran. Iya. Betul, kita tanya dulu. Apakah pendeta pernah membaca Al-Quran? Pernah baca. Beliau juga pernah. Tapi pernah menemukan kalimat itu tadi? Kebetulan saya udah baca, cuman memang kan nggak semua bisa dimengerti. Betul. Ya, Mas. Jadi bahas tali itu belum. Jadi berpeganglah kalian pada tali Allah tadi. Dan tadi terus pendeta ngelanjutin tadi kalau sana ada orang yang dia sudah punya tiket, tiba-tiba terus kemudian dia di hari akhir nanti ketika dia misalnya bertemu dengan Tuhan, terus Tuhan bilang pada dia, kamu merasa kamu udah melakukan karya-karya keselamatan nih, tapi ternyata kamu tuh justru jadi orang-orang yang merugi. Itu juga ada di dalam Al-Quran ceritanya itu. Dibaca sama orang-orang Muslim tiap hari Jumat nih. Suratul Kahfi. Kata Allah di situ ada orang-orang yang paling merugi, yaitu mereka yang ketika di dunia merasa bahwa dirinya melakukan kebaikan demi kebaikan, padahal mereka melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Jadi orang ini kan merasa. Tapi ternyata apa yang dirasa salah. Betul. Contoh ketika dia merasa bahwa dirinya paling benar, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia merasa itu adalah sesuatu yang baik. Padahal ini adalah perbuatan yang paling dibenci sama Tuhan kan gitu. Betul. Nah maka ini adalah perasaan-perasaan yang dia pikir ini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang on point, sesuatu yang agamis, padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu yang justru dibenci sama Tuhan. Kontradiktif. Nah, itu kalau di dalam Islam pembatal keimanan tuh. Ada beberapa pembatal keimanan. Merinding gue. Iya. Makanya sebenarnya semua orang-orang Muslim sebenarnya semakin dia beriman, dia semakin takut sebenarnya. Karena takut itu adalah rasa yang muncul ketika orang tuh beriman. Iya. Jadi katanya Rasul tidak akan dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Bagi orang-orang yang takut dengan Allah di dunia, maka dia akan merasa aman terhadap Allah di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman daripada Allah di dunia, karena dia tadi merasa segala macam dia bisa lakukan, dia merasa aman daripada Allah, dia pasti takut sama Allah nanti di akhirat. Harusnya begitu. Betul. Kalau orang beriman, rasa itu yang keluar kan? Takut. Rasa takut dan gentar. Iya. Karena kita tahu kita sebagai manusia itu cuma hanya debu-debu. Betul. Kita dibangkitkan dari tanah dan diberikan gitu loh. Betul. Dan keluar dari kemaluan perempuan. Jadi kita ini sebenarnya di sisi Tuhan itu sebenarnya
ya cuma makhluk kecil gitu. Iya. Tapi siapa kita yang kemudian bicara seolah-olah kita Jubirnya Tuhan. Iya, ahli surganya, yang punya kuncinya. Itu kan poinnya Betul. ya. Karena kan memang kita diciptakan dari debu dan tanah. Iya. Makanya kalau orang sombong, orang suka cari masalah dengan orang lain, itu mungkin dari tanah sengketa dia. lucu banget. Iya. Biasanya masih belum. Lu jangan ketawa loh. Oke, sudah cukup clear ya. Iya. Wih, saya suka banget loh ini. Kalau yang ada kunci ada. Apa tuh? Di Vatikan ada kunci. Oh iya, kunci itu beda lagi ya. Nggak ada di sini ya. Iya. Pertanyaan kita lanjutkan. Iya. Mas